berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi kita mengangkat bahwa toleransi di Kota Bali ini seperti Di apa sih? kota Bali Iya, di Kota Bali kan kita dan pasar gitu. dan pasar. Oke, Pulau Dewata lah. Pulau gitu, Dewata. Ada beberapa angle yang bisa diberikan informasi kepada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya toleransi di kota di Pulau Denpasar ini Di Pulau Denpasar. di Pulau Denpasar aduh susah. Kan, Dia melihat sebuah peluang, pasti ada yang telat bangun. Hola, Sobat Bali in your hand dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Bringing Your Hype and Headlines. Saat ini saya menculik salah satu kontributornya Bali in your hand. Jangan bilang-bilang. Jauh-jauh dari Jakarta. Saya bawa ke sini. Namanya siapa? Ayo, siapa namanya? Halo, nama saya Vero. Nah, Mbak Vero, saya Mas Rama. Mbak, kapan nyampe dari Jakarta, Mbak? Kita udah 3 hari di sini. Kok nggak bilang-bilang? Iya, kan kita gitu. Kan kita kerjanya senyap. Jadi Woi, datang tidak ketahui. tidak diundang, Tidak diundang. tidak diantar, kayak Jaya Langkung ya. Iya. Tapi kita berpotensi. Berpotensi. Untuk bisa mengguncangkan Bali Asik. dengan berita-beritanya kita yang sangat heboh. Dan itu pastinya juga orang pasti nunggu nih, ada apa sih? Kok sampai dari redakturnya dari Jakarta bisa Turun gunung. Turun gunung. Nah, Itu mau dia. ngapain ini? Gitu. Ada apa? What happened? Ayah naon? Nah, Ken. Nah, itu dia. Udah sempat jalan-jalan kemana aja? wah, ini ya seru ya. Jadi Kan ini berkaitan dengan bulan Ramadan nih. ya, berkaitan dengan bulan Ramadan, jadi kita mengangkat bahwa toleransi di Kota Bali ini seperti Di apa kota sih? Bali Iya, di Kota Bali kan kita dan pasar gitu. dan pasar. Oke, Pulau Dewata lah. Pulau gitu, Dewata. Itu seperti apa sih gitu. Sedangkan toleransi di sini bagaimana saling menghormati antar agama, bagaimana dari umat muslim sendiri mengadakan untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian diberikan suatu dukungan dari masyarakat Bali sendiri. Seperti apa sih gitu. Karena hal-hal ini yang membuat kita tuh jadi penasaran kehidupan kita kehidupan di Bali ini seperti gimana. Nah, makanya kenapa kita coba untuk datang ke beberapa tempat dan plus kita juga langsung wawancara langsung gitu. Jadi lebih asik gitu. Jadi ada beberapa angle yang bisa diberikan informasi kepada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya toleransi di kota di Pulau Denpasar ini Di Pulau Denpasar. di Pulau aduh susah. Jadi bagaimana toleransi di Pulau Dewata ini sangat inspiratif, bisa membantu untuk pulau-pulau yang lain ya untuk bisa mencontoh dengan toleransi yang ada di Pulau Dewata ini gitu. Apalagi nih hari rayanya mepet ya. Hari raya besarnya orang Hindu, Nyepi, sama Idul Fitri, Lebaran. Ini kan cuman selat 1 hari aja. Nah, gitu. Itu dia. Tapi yang sekarang nih yang mau saya bahas sama Mbak Vero berkaitan dengan pengalaman aja, apa aja nih yang sempat sudah belusukan kemana aja nih? Nah, gila. Sejauh ini. Sejauh ini ya, oke ya. Jadi hari pertama kita belusukan tuh sampai ke Kampung Jawa dan Kampung Sunda. Banyak kita yang terbit misalnya di media-media, kemudian itu banyak meliput tentang Kampung Sunda dan Kampung Jawa yang ada di Bali. Besar ya di Bali. Lalu gitu penasaran dong, ngapain sih? Ada apa sih uniknya? Ada masakan apa aja sih? Ada makanan apa aja sih yang disajikan gitu? Jadi awalnya kita memang di Kampung Jawa, tapi memang serius itu Kampung Jawa penuhnya minta ampun. Dari ujung ke ujung tuh tukang jualan rame, dan itu ya jualannya itu nggak cuman nggak spesifik aja, tetapi ada jualan-jualan yang unik-unik gitu. Contohnya kayak kemarin kita tuh sempat ngobrol sama kayak gini ya, kayak jajanan khas Bali. Kalau orang Jawa bilang tuh kasian gitu. Kasian tuh yang udah ada ketan, kemudian ada getuk,
bentuknya, kemudian gitu ada kue lupisnya gitu. Iya. Nah, ini ciri khasnya di Bali adalah dia pakai serutan itu loh. Parutan ubi. Ubi. Ya. Ubi dan ada goreng, bukan gorengan, jadi kukusan pisang. Terus dimakannya langsung kelapanya diparut Di depan kita. di depan kita. Wah, Mau banyak apa dikit? kita tuh gini, wah gila, fresh banget ya, langsung diparut di situ, terus kemudian dikasih gula. Satu lagi Kenapa tuh? uniknya tentang Kampung Jawa Kenapa? yang ada di Denpasar, parkirnya. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Bayarnya seikhlasnya. Tuh. Saya nggak nemu itu tuh. Nggak nemu. dan mungkin kita skip kali ya. Tapi Berarti nggak bayar ya? Nggak bayar dia nih. Kampung Sunda ada, tapi kampung Jawa nggak ada. Terus kita tuh sampai keliling kita ngobrol sama ibunya, terus jualannya berapa, ada omsetnya. Itu jualan kaki itu berapa sih? Luar biasa loh, sehari bisa 1,5 juta minimum. Itu omset sehari dia jualan. Cuman jualan jajanan dari begitu aja. Dari sore sampai maghrib. 1,5. Kalau dikalikan 1 bulan, kalikan ada 30. Demandnya juga ada. Demandnya juga. Terus kemudian kita tuh di situ juga ada makanan yang unik yang lebih itu pepes-pepesan. Nah itu orang dari si ibu itu dari Madura. Terus dia cari yang spesifik karena memang tidak ada dijual pepesan jenisnya dia. Jadi ada pepes jengkol. Terus kemudian dia juga ada jadi kayak ada kepiting gitu. Oh iya. Jadi memang unik-unik gitu. Dan kita bilang kita top deh. Memang untuk kalau cari tajilan untuk di Kampung Jawa top banget. Iya. Itu semua Kampung Jawa di Wangaya ya. Ya keren. Dan kita tuh sampai bilang luar biasa sih. Jadi gitu, maaf nih kalau seperti kayak di Jakarta kita melihat bahwa fenomena untuk buat tajilan itu tidak seramai seperti kayak di sini. Oh begitu? Iya. Kenapa? Mungkin fenomenanya ya. Jadi kalau di sini mungkin lebih guyup kali. Kalau di Jakarta mungkin karena kemarin habis pandemi ya, jadi orang mungkin mau jualan tajilan juga agak mikir-mikir kenapa mahal mungkin. Tapi kita agak susah untuk mencari tajilan kalau di Jakarta. Serius. Nah, seperti kayak di sini tuh begitu kita lihat, wah sepanjang jauh mata memandang itu kayaknya kita udah sampai bingung mau pilih yang mana. Jadi habis itu di situ kok ada lagi. Akhirnya nggak belanja. Iya nggak belanja. Kita sampai sehari lumayan sih makan waktu sampai sekitar 1 jam lebih di sana. Cuman jalan-jalan gitu aja. Tapi itu sempat ngobrol-ngobrol. Terus selanjutnya kemana lagi? Kampung Sunda. Kampung Sunda di mana itu? Saya kok malah nggak pernah dengar. Kampung Sunda itu kalau di Google di mana ya? Yang di Jalan Tekomar Barat mungkin ya? Kayaknya ya. Agak masuk gang di Ponorogo. Itu agak masuk ke dalam gitu. Di Ponorogo? Marlboro. Oh iya, di Ponorogo. Sorry. Marlboro, dan agak masuk ke dalam, dan itu Kampung Sunda itu tidak seramai seperti Kampung Jawa. Walaupun kita datang ke sana tuh disuguhkan dengan lagu-lagu Sunda gitu. Nolet ya. Ya kita tuh datang itu, aduh Sunda banget gitu. Jangan deh Sunda banget gitu. Dari logatnya Jakarta begitu masuk sana kumaha damai. Nah iya benar. Ada karedok gitu. Ada loh karedok tuh yang unik ya. Gitu, itu susah banget. Karedoknya sabaraha gitu. Karedok sabaraha terus gitu. Ada cilok-cilokan dengan cilok kanan, cilok kiri. Iya. Udah jenis-jenis seperti itu. Terus nggak terlalu banyak. Nggak sebanyak seperti di Kampung Jawa. Itu sih hari pertama. Iya. Luar biasa gitu. Terus kita juga bilang, aduh ini kita kayaknya mesti cari sesuatu yang agak berbeda nih. Ada nggak ya jualan tajilan tuh nggak dengan konsepnya Kampung Jawa sama Kampung Sunda gitu. Kalau misalnya di Bali ada ya. Kita lagi cari-cari sih, belum ketemu. Ya. Biar yang lebih umum ya, tidak spesifik. Oh ini Kampung Jawa punya style, oh ini Kampung Sunda punya style gitu. Nanti kita coba ke Kampung Bugis mungkin ya. Kampung Bugis? Iya kan ada tuh. Ada Kampung Bugis ya? Ada di Kepaon. Wah, kita belum sana tuh. Nah, kita belum sana tuh Mas. Nanti mungkin di episode berikutnya kita bisa bahas itu ya. Sip. Oke. Nah, kita lanjut ke
pertanyaan berikutnya. Nah, itu kan seharian tuh Oh. keliling seharian berarti sampai malam dong. Malam kita. Berarti suasana waktu buka puasa dapat juga dong. Wah, dapet. Itu yang keren nih, keren banget ya. Coba kasih Jadi, paham. gini, sesuatu yang nggak pernah kita ketemuin di tempat lain adalah guyupnya gitu ketika mau berbuka puasa. Kita kebetulan waktu itu lagi sempat mampir di Masjid Polda. Dan itu kita waktu mau datang aja udah riuh banget dan rame gitu. Bukannya kemarin hujan itu ya? Iya, walaupun hujan yo rame sekali. Digas juga berarti sama masyarakat. Iya, digaspol dan rasa guyupnya oke. Terasa, Mereka mengizinkan kita untuk bisa ambil gambar, mereka juga izinkan kita untuk bisa bincang-bincang sama pengurusnya. Terus kemudian kita diizinkan juga untuk bisa foto-foto walaupun hujan-hujan gerimis kayak begitu, keren ya. Terus kemudian kita tuh pas lagi udah sholat maghrib ya, kita ambil beberapa angle mereka untuk yang sholat, ternyata banyak juga loh di sana yang sholat. Nah, itu kan tadi waktu suasana buka puasanya di masjid yang di Polda ya. Kemudian untuk yang tarawehnya sendiri sempat berkunjung kemana nih? Kita ngejar ya waktu itu, sempat kita mampir di Masjid Agung Sudirman. Itu masjidnya gede banget dan kita juga excited ya dengan interiornya ya. Karena dibilang katanya memang mengadopsi di daerah Banjar gitu. Jadi benar-benar ornamennya tuh ornamen Bali banget kayak gitu. Dan dia tanpa sekat, semuanya blong kayak gitu. Kayak Dan orang Bali bilangnya wantilan gitu. Wantilan, keren banget. Dan banyak juga ternyata jemaah di sana yang itu ya. Jadi melanjutkan dari buka puasa sampai ke taraweh. Iya. Gitu. Dan baik-baik sih gitu, misalnya dari pengurusnya, kemudian dari misalnya dari orangnya di dalam sendiri juga memberi kontribusi juga baik kayak gitu. Keren deh tarawihnya kemarin. Artinya untuk umat muslim yang berlibur ke Bali untuk mencari masjid itu tidak susah ya? Tidak susah dan gede-gede ya? Iya, bukan artinya pura-pura loh, enggak dong gitu, ternyata gampang banget dicarinya. Iya. Jarak antara Polda sama yang masjid yang di Polda sama yang di Sudirman sendiri jauh nggak? Sekitar 2 kiloan. Oh, 2 kilo, dekat ya berarti ya? Iya, dekat sekitar 2 kiloan lebih lah ya. gitu. Kita butuh waktu sekitar kurang lebih sekitar 10 menitan sampai 15 menitan lah gitu. Karena waktu Tapi itu karena hujan ya, betul. Hujan, gitu. Nah, kemudian ini ya yang selanjutnya nih, sempat ngerasain nggak sahur di Bali kayak apa? Wah, kita tuh gini ya, serius ya. Nah ini, Kita tuh penasaran loh. Jadi sebetulnya di Bali itu ada tanda-tanda kehidupan nggak sih kalau sahur? Kayak gitu. Uniknya gitu. Semeriah di luar Bali nggak? Gitu? Semeriah kayak di Jakarta nggak? Di Jakarta itu rame banget loh gitu. Jadi kita mau sahur tuh, jadi kita kebangun tuh karena ada orang yang bangunin untuk sahur gitu. Kalau di Bali, karena memang kita nggak dengar ada masjid yang kayak gitu, jadi kita juga ngerasa ada nggak sih gitu. Hari pertama kita nggak bisa untuk sahur mas, karena hujan deras, jadi kita nggak mungkin bisa keluar, karena kita mau ambil view-nya juga susah kan kalau hujan kayak gitu. Terus di hari kedua ini kita sempat kemarin jalan, jadi ke ini mas, nasi Padang pagi sore di daerah Imam Bonjol. Ada 2 gini, sepanjang jalan kita ke arah masakan Padang itu ada 2 masakan Padang yang udah tutup masalah. Jadi ternyata mereka tuh udah kewalahan, udah kehabisan untuk makanan stoknya untuk dijual karena banyak orang yang tiba-tiba datang rame-rame gitu. Jadi kita datangnya udah kehabisan. Udah laris dia. Laris. Jadi kita ke makanan Padang yang ketiga gitu. Oh. Jadi perjuangan ya? Perjuangan gitu. Kenapa gitu? Kenapa mesti kita cari masakan Padang? Karena katanya nih di Bali ini gitu, masakan Padang atau rumah makan Padang itu buka 24 jam. Jadi kita tuh gini, kalau 24 jam mungkin yang para misalnya
Customer. atau misalnya pelanggan-pelanggan yang pada mau Sahur. sahur, kemudian mau ngajak keluarganya atau yang dari luar kota terus mau coba sahur, mungkin juga arahannya di nasi Padang yang katanya buka 24 jam dan kita emang bener loh, kita jajakin itu dan serius tuh kita tuh malah bisa kedapatan pas lagi di rumah makan itu. Menunya masih lengkap, fresh lagi, nasinya juga baru dan Lagi anget-angetnya gitu lagi ya. anget-angetnya, lagi lucu-lucunya pokoknya itu. Cuaca dingin, Cuaca syahdu, dingin. Terus dapat kita tengok kanan, ada rendang, ada kare, ada ya gitu. kikil. Kalap dong. Aduh, kalap gitu. Kalap dong. Saya bilang gini, wah ini kok makanannya masih gurih-gurih. Ternyata dia makannya sudah direfill. Oh, Jadi itu adalah bukan berarti sesi berikutnya nih. berarti cerdas sekali. Cerdas tuh. dia. Dia langsung menempuh apa? Dia langsung, melihat sebuah peluang, pasti ada yang telat bangun. Iya. Jadi ya bener gitu ya. Jadi yang kita liatin tuh fenomenanya begitu ya. Oh, mereka pada berebutan untuk ke rumah makan Padang itu karena begini tuh. Iya. Tapi kita lihat kanan kiri mobil tuh bisa dihitung jari 1, 2, 3 gitu. Ih, jam segitu. Ya segitu loh, pagi kan? buta. Tapi keren banget gitu. Nah, itu dia tadi kita udah sharing-sharing sama Mbak Veronica. Ya. Makasih banyak Mbak sudah meluangkan waktu ketemu sama saya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Hanya di Bali in Your Hand. Bring your hype and headlines. Yes.